Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ia Renasa dan kali ini saya akan meresensi buku Manage Your Cash Flow, Manage Your Life. Cash flow atau arus kas adalah selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Buku Manage Your Cash Flow, Manage Your Life ini menitik beratkan pengelolaan keuangan pada cash flow yang bisa dibilang menjadi nyawa dalam terbentuknya kekayaan. Buku ini ditulis oleh Joyce Taurus-Santi, seorang wartawan harian Kompas yang sudah banyak menulis tentang perencanaan keuangan dan investasi. Juga oleh Muhammad Andoko, seorang perencana keuangan independen, komisaris, dan co-founder dari One Shield Financial Planning yang berpengalaman lebih dari 10 tahun sebagai praktisi perencana keuangan dan perpajakan. Buku ini memiliki subjudul Cara Anda Mengelola Uang Mencerminkan Cara Anda Menjalani Hidup. Diterbitkan pertama kali pada tahun 2019 oleh penerbit Kompas, buku ini terdiri dari 180 halaman dengan pembagian segmen yang cukup jelas. Buku ini terbagi dalam 3 bagian besar, yaitu latar belakang pengelolaan cash flow, cara mengelola cash flow, dan contoh anggaran. Buku ini menjelaskan tentang pentingnya cash flow sebagai fondasi awal dalam pengelolaan keuangan. Tanpa adanya cash flow positif atau kelebihan uang, akan sulit untuk mewujudkan tujuan keuangan yang diinginkan. Cash flow positif adalah sebuah situasi di mana pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Dengan cash flow positif, maka akan ada sisa uang yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan atau keinginan lainnya di masa depan. Misalnya, dana pendidikan atau dana pensiun. Hanya dengan memisahkan kebutuhan dan keinginan, serta mengendalikannya, barulah kita bisa mendapatkan cash flow positif. Sederhana tapi sekaligus sulit untuk dilaksanakan. Cara paling ampuh dalam mencapai cash flow positif adalah dengan membuat anggaran bulanan berdasarkan pendapatan yang akan diterima. Misalnya, membuat persentase untuk biaya hidup, keinginan, dan tabungan masa depan. Selanjutnya adalah dengan mencatat pengeluaran yang telah dilakukan dan memastikan pengeluaran tersebut tidak melebihi anggaran. Jika ada yang tidak sesuai, maka anggaran bulan berikutnya disesuaikan dengan pengeluaran yang sudah terjadi. Misalnya, ternyata pada anggaran sebelumnya lupa untuk memasukkan biaya sosial terkait angpau pernikahan. Maka mungkin bisa dibuat perkiraan siapa saja kenalan yang akan menikah atau mengalokasikan anggaran yang sama dengan yang sudah dikeluarkan. Penjelasan tentang pentingnya cash flow dipaparkan dengan runut, terstruktur, dan jelas. Dilengkapi dengan ilustrasi yang mudah dimengerti, orang awam maupun yang sudah mengerti tentang keuangan dapat dengan mudah memahami isi buku tersebut. Selain itu, dilengkapi juga dengan contoh penerapan anggaran yang sudah dikenal luas, sehingga dapat langsung diaplikasikan. Salah satu metode klasik adalah pemisahan keuangan dengan amplop. Cara lama namun masih tetap efektif. Namun begitu, terdapat kekurangan dalam buku ini, yaitu tidak adanya arahan untuk alokasi dana darurat, asuransi, dan investasi. Sehingga ketika orang awam membaca buku tersebut, asumsinya hanya dengan menabung dapat menyelesaikan masalah keuangan. Juga tidak ada pengingat akan waspada terhadap investasi bodong atau penipuan. Karena secara psikologis, ketika seseorang memiliki uang lebih, hasil dari pengelolaan cash flow, tanpa literasi keuangan memadai, maka akan mudah terjerat investasi bodong atau penipuan. Secara keseluruhan, buku ini layak dibaca untuk lebih menguatkan pemahaman mengenai pentingnya arus kas positif sebagai fondasi keuangan. Saya Ia Renasa, Manage Your Cash Flow, Manage Your Life, untuk resensi literasi keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.